Halo, selamat sore pemirsa. Presisi Utama kembali hadir untuk Anda edisi Jumat 8 Agustus 2025. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya, Mentari Tanzil, kita lihat dulu 3 berita utama sore ini. Polresta Cirebon berhasil mengungkap 16 kasus penyalahgunaan narkotika dan peredaran obat-obatan ilegal selama periode Juni hingga awal Agustus 2025. Polda Kalimantan Selatan ikut menggalakkan gerakan nasional pembagian bendera merah putih di kota Banjarmasin. Polres Bitung menggelar pasar murah dalam rangka gerakan pangan murah Polri bekerjasama dengan Bulog Sulut Go. Keinformasi pertama, pemirsa, Polresta Cirebon berhasil mengungkap 16 kasus penyalahgunaan narkotika dan peredaran obat-obatan ilegal selama periode Juni hingga awal Agustus 2025 dengan mengamankan 20 orang tersangka beserta barang bukti sabu, ganja, dan ribuan butir obat tanpa izin. Dalam rangka mensukseskan dan mendukung cita-cita Presiden Republik Indonesia, Ditres Narkoba Polda Jabar beserta Polres jajaran telah berhasil melakukan pengungkapan kasus tindak pidana produksi dan edar keras obat ilegal. Satuan Reserse Narkoba Polresta Cirebon mengungkap 16 kasus penyalahgunaan narkotika dan peredaran obat-obatan ilegal selama periode Juni hingga awal Agustus 2025. Sebanyak 20 tersangka diamankan dalam operasi yang diumumkan melalui konferensi pers di Mapolresta Cirebon Rabu 6 Agustus 2025. Kasus yang terungkap meliputi 7 kasus narkotika jenis sabu, 1 kasus ganja kering, dan 8 kasus peredaran sediaan farmasi tanpa izin. Dari para pelaku, 9 orang terlibat kasus sabu, 2 orang kasus ganja, dan 9 orang kasus peredaran obat ilegal. Penangkapan dilakukan di berbagai wilayah Kabupaten dan Kota Cirebon, antara lain Kejaksan, Gempol, Gegesik, Astana Japura, Arjawinangun, Talun, dan Ciledug. Para tersangka menggunakan berbagai modus, mulai dari transaksi tatap muka langsung, sistem peta, hingga pengiriman dengan metode cash on delivery atau COD. Barang bukti yang disita terdiri dari sabu seberat 37,72 gram, ganja kering seberat 977,21 gram, serta ribuan butir obat ilegal seperti trihexyphenidyl, tramadol, DMP, dan pil tanpa merek. Para tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang sediaan farmasi dengan ancaman hukuman mulai dari 5 tahun penjara hingga seumur hidup disertai denda miliaran rupiah. Konferensi pers ini dihadiri berbagai pejabat daerah dan tokoh masyarakat, termasuk unsur TNI, pemerintah daerah, kejaksaan, pengadilan, dan organisasi keagamaan. Kehadiran lintas sektor tersebut mencerminkan sinergi dalam upaya pemberantasan narkotika dan obat ilegal di wilayah Cirebon. Demikian kegiatan konferensi pers dari Polda Jabar. Saya Pribadi Ilham, pamit undur diri, salam presisi. Keinformasi lainnya, pemirsa, dalam upaya meningkatkan kapasitas personel kepolisian dalam menghadapi kejahatan siber dan transnasional, Polres Sukoharjo menggelar kegiatan forum belajar bersama bertajuk Cyber and International Investigation Class with the FBI pada Rabu siang di Aula R. Kusnadi, Polres Sukoharjo. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Kapolda Jawa Tengah Irjen Polri Buthari Wibowo yang didampingi langsung oleh Wakapolda, Irwasda, Karo SDM, Direskrimsus, Dires Narkoba, Kabid Propam yang diwakili oleh Kasubdit Paminal, Kabid TIK,
Kapolresta Surakarta, serta Kapolres jajaran se-Solo Raya. Sekitar 70 personel perwakilan dari Polres jajaran Solo Raya mengikuti pelatihan ini dengan menghadirkan narasumber utama Robert Laverty atas hukum dari FBI untuk Indonesia. Kapolres Sukoharjo AKBP Anggaito Hadi Prabowo dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat datang kepada para tamu undangan, khususnya kepada Robert Laverty dan tim FBI, serta menekankan pentingnya peningkatan kapasitas SDM Polri dalam menghadapi dinamika kejahatan modern. Lebih lanjut, Kapolres juga menjelaskan bahwa perkembangan era digital telah menghadirkan tantangan baru dalam bentuk kejahatan lintas negara yang semakin kompleks, seperti penipuan online dan peredaran narkoba berbasis cyber. Cybercrime and transnational offense now pose serious and immediate threats that require prompt and effective response from law enforcement agencies. Kejahatan siber dan pelanggaran lintas negara kini menjadi ancaman serius dan mendesak yang membutuhkan respon cepat dan efektif dari aparat penegak hukum. Moreover, online fraud case involving international network often utilize servers and perpetrators based overseas. Selain itu, kasus penipuan daring yang melibatkan jaringan internasional seringkali menggunakan server dan pelaku yang berada di luar negeri. Kehadiran FBI dalam forum ini diharapkan mampu memperkaya wawasan para peserta, khususnya dalam meningkatkan kemampuan mendeteksi dan merespon ancaman cyber secara cepat. Selain itu, pelatihan ini juga menjadi wadah untuk mengembangkan teknik investigasi yang lebih canggih, baik dalam konteks digital maupun lintas negara. Forum ini turut mendorong terbentuknya kerjasama internasional yang solid dalam upaya penegakan hukum global, serta memperkuat pelayanan Polri kepada masyarakat dalam menghadapi berbagai bentuk kejahatan di era digital. Kegiatan berlangsung dengan lancar yang diwarnai dengan diskusi interaktif antara peserta dengan narasumber, serta ditutup dengan sesi foto bersama dan penyerahan cindramata sebagai bentuk penghargaan. Dari Humas Polres Sukoharjo melaporkan untuk Polri TV. Kapolres Barito Selatan Polda Kalimantan Tengah bersama tim Satuan Tugas Pangan setempat menggelar inspeksi mendadak di Pasar Plaza Beringin Buntok pada Rabu pagi. Kapolres Barsel AKBP Jackson R. Hutapea menjelaskan bahwa sidak ini merupakan tindak lanjut dari meningkatnya kekhawatiran nasional atas dugaan peredaran beras oplosan yang dinilai merugikan masyarakat. Dari hasil pemeriksaan sementara pasokan beras di wilayah Barito Selatan masih dalam kondisi aman, namun demikian pengawasan akan terus diperketat guna mencegah potensi manipulasi mutu dan permainan harga yang tidak sesuai dengan ketentuan. Lebih lanjut, Polres Barsel dan Satgas Pangan mengimbau kepada seluruh pelaku usaha untuk menghindari segala bentuk praktik curang yang dapat mengganggu kestabilan pangan di masyarakat. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan pada kegiatan pengecekan pasar ya pada hari ini. Rekan-rekan, saya sampaikan yang pertama ini merupakan perintah langsung dari Bapak Presiden melalui Bapak Kapolri dan juga Direktur Utama Bulog. Modus yang dilakukan adalah pencampuran ya. Pencampuran antara beras premium dengan beras medium, dan sudah ada penegakan hukum di beberapa wilayah dan kita berharap tentunya itu tidak terjadi di wilayah Barito Selatan. Misalnya ada hal-hal yang Bapak temukan yang kurang sesuai, tolong dilaporkan ya. Boleh ke Polres, boleh ke Dinas Perindak, boleh Pangan, boleh, supaya kita bisa tindak lanjut ya. Dukung pedagang supaya bisa mungkin dalam usahanya berkembang, tetap komunikasi. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.